Halo programmer, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teddy Trisaputro. Dalam video kali ini saya akan melakukan unboxing, review, dan bagaimana cara menggunakan dari seri Raspberry Pi yang terbaru ini. Ini adalah Raspberry Pi 400 yang merupakan Raspberry Pi terbaru yang baru dirilis oleh Raspberry Pi Foundation di November 2020. Berbeda dengan Raspberry pada umumnya, kalau Raspberry Pi 400 ini tidak berbentuk satu keping komputer, tapi berbentuk sebagai keyboard yang terintegrasi di dalamnya adalah Raspberry Pi. Raspberry Pi 400 ini sebagaimana pendahulu-pendahulunya masih menggunakan prosesor Broadcom, namun frekuensinya adalah 1,8 GHz. Maka dapat dibilang Raspberry Pi ini merupakan sebuah CPU sebenarnya yang sudah terintegrasi dengan keyboard, sehingga pengguna hanya memerlukan monitornya saja untuk dapat menjadikan sebagai sebuah komputer. Oke, kita akan langsung memulai unboxingnya. Produknya baru sampai tadi pagi. Jadi kita akan buka. Oke, ini adalah produknya, Raspberry Pi 400. Saya baru saja membelinya dari Tokopedia. Oke, jadi ini nggak tahu kenapa dikasih bonus kopi Indo Cafe sama penjualnya. Apakah ini adalah produk sponsor? Saya kurang tahu. Oke, ada pesannya. Oke, kita akan coba Raspberry Pi 400 ini. Di sini tertulis Meet Raspberry Pi 400 400 ya. Meet Raspberry Pi 400, your complete personal computer built into a compact keyboard featuring a quad core. Jadi memiliki prosesor 64 bit quad core dan wireless networking, jadi sudah wireless networkingnya, dual display output, mungkin mendukung HDMI dengan dual display, dan 4K video playback. Oke, this is the most powerful and easy to use Raspberry computer. Jadinya ini diklaim sebagai yang paling mudah penggunaannya dan paling kuat, paling powerful. Oke, dengan menggunakan Raspberry Pi OS desktop environment. Kita lihat dari sisi ininya, petunjuknya, important see installation instruction before connecting to the supply. Oke, kita lihat ini spesifikasi dari Raspberry Pi tersebut. Oke, Anda dapat mengunjungi jika ingin memulai di raspberrypi.org products Raspberry Pi 400. Prosesornya sebagaimana yang saya sebutkan tadi adalah Broadcom BCM 2711 quad core 64 bit single SoC system on chip, ARM Cortex A72 di prosesor di clocknya 1,8 GHz. Sedangkan RAM memorinya adalah 4 GB LDDR4 3200. Oke. Konektivitasnya mendukung Wi-Fi. Oke, sudah mendukung Wi-Fi, Bluetooth-nya 5.1, Bluetooth Low Energy, Gigabit Ethernet, dan 2 port USB. Juga terdapat GPIO-nya di sini. Jadi nanti kalau mau bermain-main dengan menggerakkan motor, mau menyalakan LED, juga bisa menggunakan Raspberry Pi 400 ini. Selain itu disediakan video and sound 2 kali micro HDMI ports. Oke, untuk video dan sound itu menggunakan HDMI ports, micro HDMI ports. Jadi bukan HDMI biasa ya. Jadi untuk menghubungkan dengan ke monitor kita memerlukan micro HDMI port. Sedangkan untuk multimedia ini ada encodernya, mendukung 4K P60 decode dan 1080 P60 decode. Oke, dan OpenGL.
Sedangkan sebagaimana biasanya untuk OS dan penyimpanan digunakan SD card. Keyboardnya ini 78 key dan powernya adalah 5 volt DC menggunakan USB tipe C konektor. Jadinya tegangan ampere yang dibutuhin disebutin nggak ya? Disebutin, tapi nggak disebutin berapa ampernya. Kemungkinan 3 ampere ya biasanya. Kita akan coba buka isinya. Ini ada tampilan depannya, Raspberry Pi 400 personal komputer. Kita akan buka. Sobek ya, nggak sengaja sobek. Gimana bukanya? Nah, cuma nyari dorong dari sini, bukan dari sini ya. Ngedorongnya dari sini, tadi salah. Kemudian kita buka. Ada bubble wrap. Kemudian ini dia bentuk produknya. Tidak ada buku panduan, tidak ada apa-apa, cuman keyboardnya saja. Ini juga seperti keyboard Bluetooth ya ukurannya. Dan ini adalah konektivitasnya sebagaimana yang disebutin di bungkus tadi. Ini ada apa ya, kurang tahu ini apa. Ini mungkin sebagai kunci. Jadinya jika seperti kalau di laptop itu kan jika kita ingin mengunci ke meja sehingga agar tidak kecurian, kita bisa pasang. Jadi itu sudah dirancang seperti mirip-mirip laptop lah. Ada kunci laptop, ada kunci komputernya. Dan ini adalah LAN, port LAN. Kemudian ini ada USB 1, 2, 3 port USB sebagaimana yang disebutin bahwa 2 micro SD, kemudian 2 USB dan 2 USB 3.0 dan 1 port USB 2.0. Dan ini adalah tanda untuk power. Jadi Type C, dan ini adalah HDMI, micro HDMI-nya. Dan ini adalah untuk sistem operasi. Jadinya kita harus membakar dulu. Kok membakar sih? Membuat image-nya dulu di micro SD, kemudian menancapkannya ke sini. Ini tampilan belakang. Raspberry Pi 400. Kita akan coba pada video berikutnya. Berikut saya akan mulai menyalakan Raspberry Pi 400 ini. Jadi selain Raspberry Pi 400 ini kita membutuhkan satu monitor tambahan, entah itu monitor atau TV. Kemudian Anda juga harus memerlukan HDMI, micro HDMI. Jika monitor Anda mempunyai HDMI, maka Anda memerlukan adapternya karena ini menggunakan micro HDMI. Jadi Anda memerlukan micro HDMI. Kemudian monitor, setelah itu Anda memerlukan micro SD. Biasanya micro SD-nya sekitar 8 GB-an ya, 16 GB. Sekarang mah udah 16 GB udah murah. 16 GB kalau bisa minimal. Kemudian mouse. Ya, itu aja. Dan power mungkin bisa menggunakan charger USB. Kita akan coba. Pertama saya akan melakukan mendownload image-nya dulu dan memasangnya ke micro SD. Sekarang kita mulai melakukan setup dari Raspberry Pi 400 yang baru saja kita lakukan unboxing. Pertama yang diperlukan dari sisi software adalah sistem operasi. Raspberry Pi mempunyai beberapa sistem operasi yang didukung. Namun secara resmi ada sistem operasi bernama Raspberry Pi OS yang merupakan dulunya bernama Raspbian. Jadinya ini adalah sistem operasi yang secara official mendukung Raspberry Pi. Ini adalah situs resminya di raspberrypi.org/software.
Okay, your Raspberry Pi needs an operating system to work. This is Raspberry Pi OS, previously called sebagai Raspbian. Jadinya namanya berubah jadi Raspberry OS. Raspberry Pi OS, sebelumnya adalah Raspbian. Ini adalah sistem operasi yang secara resmi mendukung dari Raspberry Pi. Ada beberapa pilihan instalasi yang dapat digunakan. Yang pertama adalah Anda dapat mengunduh menggunakan Raspberry Pi Imager. Ini mungkin adalah sebuah aplikasi yang dapat langsung mengunduh image dan langsung mengkopinya ke dalam micro SD. Sedangkan cara kedua adalah secara manual menginstal image-nya. Jadi kalau cara pertama ini kita mengunduh aplikasinya, dan aplikasi ini nanti akan secara otomatis mengunduh image yang kita pilih. Jadinya ini semacam wizard. Namun untuk video kali ini saya akan menggunakan pilihan kedua ini. Jadi bagi Anda yang udah biasa menggunakan Raspberry Pi, cara ini lebih nyaman menurut saya karena kita mengunduh image-nya dulu di awal, kemudian kita tinggal bakar. Dalam artian kita tinggal cetak ke dalam image-nya, kita burn ke dalam image-nya. Kalau yang ini kini cocok untuk bagi pemula. Jadi jika Anda baru saja menggunakan Raspberry Pi dan bingung harus ngapain, saran saya menggunakan ini. Namun jika Anda sudah pernah, akan lebih nyaman jika menggunakan image-nya langsung, sehingga kita dapat memilih image mana yang kita dapat memilih image mana yang ingin kita gunakan dan membakarnya ke dalam micro SD. Ini ada beberapa pilihan dari Raspberry Pi OS. Yang pertama adalah Raspberry Pi OS dengan desktop, jadinya Raspberry Pi desktop dengan tambahan software yang direkomendasikan. Jadi ada tambahan software default, mungkin Office dan lain sebagainya. Sedangkan yang ini adalah Raspberry Pi OS-nya doang, tidak menggunakan recommended software dan lebih kecil size-nya 1,7 GB. Sedangkan yang Raspberry Pi OS dengan recommended software sekitar 3 GB, kurang dikit. Sedangkan Raspberry Pi OS Lite ini adalah versi Lite-nya, versi mininya, tidak memiliki GUI, jadinya ini hanya command line interface menurut saya. Jadi Anda dapat mendownloadnya dengan mengklik di sini atau menggunakan torrent. Jika ingin mendownload, saya akan menggunakan ini ya, yang terakhir tanggal 2 Desember 2020, Raspberry Pi OS dengan desktop. Karena ukurannya lebih kecil, kita akan download. Oke, tunggu beberapa saat hingga proses pengunduhannya selesai. Saya akan potong video ini dan saya akan kembali setelah proses pengunduhannya selesai. Oke, di sini saya sudah selesai mengunduh Raspberry Pi OS. Versinya adalah Buster yang tanggal rilisnya 2/12/2020. Jadi baru saja. Berikutnya adalah saya akan membakar image ini ke dalam micro SD. Biasanya di tiap laptop atau notebook itu akan ada slot micro SD atau SD card ya. Jadi Anda dapat memasukkannya micro SD Anda atau SD card Anda ke dalam slot komputer tersebut. Jika tidak ada, Anda dapat membeli semacam card reader. Jika Anda mungkin memiliki komputer yang tidak ada slot SD card-nya, Anda dapat membeli card reader dan memasukkan card reader tersebut, micro SD tersebut ke dalam card reader, dan card reader itu biasanya dengan antarmukanya USB. Jadinya Anda dapat menggunakan antarmuka USB. Ini saya akan menggunakan micro SD langsung dengan size-nya 32 GB. Saya akan masukkan ke dalam laptop. Oke. Ya,
sudah mulai terbaca. Ini adalah micro SD saya, SDHC. Oke. Yang pertama yang perlu dilakukan adalah kita harus memformatnya dulu. Ya, aplikasinya bernama SD Card Formatter. Anda dapat mengunduh SD Card Formatter di sini. SD Card Formatter. Oke. Ini adalah aplikasinya, kita dapat download di sini SD Memory Card Formatter. Kemudian download sesuai dengan sistem operasi. Apakah Anda menggunakan Windows ataupun Mac di sini? Jika menggunakan Windows, tinggal klik aja Windows dan accept download. Karena saya sudah pernah mendownload sebelumnya, saya akan batal. Oke. Jadi ini saya sudah memiliki aplikasi SD Card Formatter dan dia otomatis ngebaca di drive mana micro SD saya berada. Oke, drive-nya adalah drive F, bener kan? Drive F, dan saya akan pilih quick format. Labelnya saya kosongin, jadinya langsung saja format. Oke, yes aja. Formatting was successfully complete. Jadi sudah selesai dengan size-nya 29 GB, free space-nya 29,52 GB. Jadi hampir ya 32 GB. 31,69. Oke, klik OK. Setelah itu kita tinggal bakar image-nya. Kita pilih aplikasinya bernama Disk Imager. Win32, namanya Win32 Disk Imager. Anda dapat mengunduhnya di sini. Saya akan cari dulu Win32 Disk Imager. Ini adalah open source dari SourceForge. Ini kayaknya gratis. Intinya Anda dapat langsung mengunduhnya di tautan ini, sourceforge.net projects Win32 Disk Imager. Lalu klik download. Dan karena saya sudah mendownloadnya, jadi saya akan langsung saja. Ini ada di drive F dan kita pilih image-nya. Image-nya dengan akhiran IMG, jadinya ini harus saya ekstrak dulu ya. Ekstrak here. Nunggu beberapa saat, agak lama karena ini cukup gede filenya, 3,8 GB file sebenarnya. Dia dikompres jadi 1,2 GB. Oke, proses ekstraksinya sudah selesai. Kini saya akan membakar istilahnya, atau oke, ini adalah image-nya. Kita akan klik open, kemudian write, dan pastikan ini berada di drive yang sama, drive F, dan kita write. Ini ada peringatan apakah kita benar-benar ingin menimpa semua image-nya ke dalam micro SD di drive F ini. Karena sudah benar, saya sudah recheck 2 kali. Kemudian saya klik saja yes. Dan proses writing-nya akan berjalan beberapa saat. Kita tunggu sampai proses writing-nya selesai. Oke, kini proses format dan penulisan writing image ke dalam micro SD, writing image ke dalam micro SD sudah selesai. Anda dapat melihat ini adalah bootnya. Kemudian yang sebelah kiri ini adalah SDHC-nya. Kita akan coba. Oke, sekarang saya sudah berada di depan TV dan saya sudah menyiapkan Raspberry Pi 400.
Kita tinggal melakukan setup untuk pertama kali. Ini adalah micro SD yang telah saya writing tadi. Kemudian kita masukkan ke dalam Raspberry Pi-nya. Oke. Kemudian ya berikutnya adalah kita perlu men-setup HDMI portnya. HDMI portnya agar dapat ditampilkan di monitor televisi, saya perlu menggunakan micro HDMI. Ini adalah kabel micro HDMI. Saya akan sambungkan di sini salah satu. Saya juga belum tahu apakah ini akan bekerja atau enggak. Kita akan coba. Kemudian saya akan hubungkan ke dalam TV. Oke, sudah tersambung. Berikutnya adalah kita akan menyalakan bentar. Berikutnya saya akan mencoba menggunakan port power ini dari charger. Dari spesifikasi chargernya sih 3 ampere, tapi kita akan coba apakah dia benar-benar bisa mengangkat 3 ampere. Kita akan coba. Oke, kita nyalakan. Portnya sudah nyala. Sekarang kita pindah channel TV-nya. Oke, kita akan coba menyalakan. Ya, sekarang komputer telah dinyalakan, Raspberry Pi-nya. Kita lihat apakah ada respon. Oke, resize root file system rebooting in 5 seconds. Oke, sepertinya proses rebootingnya telah berhasil. Kita lihat, ya, ini lagi melakukan restart. Oke, sepertinya sudah mulai ada tampilan Raspberry Pi OS. Ya, setelah beberapa saat, kini Raspberry Pi OS telah berhasil di-load dari Raspberry Pi 400. Ya, jadi kita sudah punya setidaknya sebuah komputer kecil yang seukuran keyboard yang dapat kita bawa kemana-mana. Jadi kita hanya perlu monitor saja. Dan jika Anda ingin mouse, Anda dapat membeli mouse biasa di aksesoris komputer. Ini saya akan menggunakan mouse Logitech. Kita akan hubungkan. Seharusnya sih kalau sudah dia akan langsung terhubung. Kita akan coba ya. Oke, kita hubungkan. Ya, mouse-nya langsung bisa digunakan ya. Jadi ini mouse-nya langsung bisa digunakan. Ya, kita bisa langsung gunakan mouse-nya. Ya, mungkin tampilan kalau di monitor agak kurang bagus. Kita disuruh memilih apakah menggunakan country-nya mana. Karena saya Indonesia, maka saya akan gunakan Indonesia sebagai negara. Oke, Indonesia. Kemudian language-nya saya akan gunakan, nggak ada ya. Pilihannya kalau Indonesia berarti Indonesia, time zone-nya Jakarta. Saya akan gunakan use English language karena lebih nyaman dan menggunakan US keyboards. Oke, next. Akan tunggu beberapa saat, proses settingnya akan berjalan. Saya akan coba matikan dulu. Oke, sama aja. Oke, gini create passwordnya. Misalnya saya akan create passwordnya
katakanlah robotik. Oke, kemudian next. Oke, kemudian setup screen. Oke, next saja. Pilih default aja. Jika Anda ingin WiFi, Anda dapat setup di sini. Ada beberapa WiFi, saya akan hubungkan dengan koneksi WiFi saya. Oke, kita coba hubungkan. Yaps, berhasil. Di sini dia minta untuk update software, saya akan skip aja. Oke, dan done. Di sini kita sudah mempunyai ada Bluetooth, terkoneksi dengan Bluetooth, dan sebelah kanan ini adalah WiFi-nya. Dan di sini adalah sound card-nya. Apakah sound card-nya berjalan? Saya nggak tahu. Mungkin kita coba bisa tes dengan memutar sebuah video. Kita coba. Oke, ternyata soundnya berhasil. Oke, bagus. Kita akan coba beberapa fungsi dari keyboard ini. F1 jalan. Oke, kalau kita ingin mematikan kita spasi saja. Oke, jalan. Ini ada beberapa pilihannya, programming. Oke, demikian unboxing saya dan petunjuk bagaimana cara memulai menggunakan Raspberry Pi 400 ini yang berbentuk keyboard dan menghubungkannya dengan monitor. Silakan like jika kalian suka, kirim komentar di kolom komentar, dan subscribe. Dan jangan lupa klik lonceng agar Anda tidak tertinggal video terbaru dari channel kami. Saya Teddy Trisaputro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.